love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3110. Siapa di luar sana? Wulfric mendengar keributan di luar pintunya dan segera membuka buku-buku yang kepalanya terkubur beberapa detik sebelumnya. Dia pun melirik tajam ke arah pintu. Tepat pada saat melihat bos pusat jatuh ke dalam rumahnya, dia tampak khawatir. "Ini aku, Tuan Brahma," kata bos pusat. Buru-buru menyamarkan kegugupannya dan malah membungkuk rendah untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Wulfric. "Itu kamu, bos pusat. Apa yang membawamu ke sini tiba-tiba?" jawab Wulfric, alisnya berkerut sedikit kesal. Bos pusat adalah salah satu klonnya yang dia pelihara selama puluhan tahun dan biasanya bertugas mengawasi bawahannya yang lain, sementara mereka membantunya mendapatkan teknik bela diri dan metode kekuatan yang dia butuhkan. Dengan bantuan bos pusat, dia berhasil menghindari penangkapan organisasi Drakmar selama bertahun-tahun, memberikan nama samaran yang akan menghilangkan kecurigaan aktivitas kriminal pada Chanter. Dan memberikan nama samaran yang akan menghilangkan kecurigaan aktivitas kriminal para keluarga Chanter. Karena itu, dia juga jarang menghubungi bos pusat, karena takut ada yang mengetahui identitas aslinya. Mengetahui hal ini, bos pusat juga menjauh, hanya mencari bantuannya jika diperlukan untuk menghindari masalah bagi keluarga Chanter. Fakta bahwa bos pusat muncul tanpa peringatan berarti sesuatu yang buruk telah terjadi, dan kecurigaannya terkonfirmasi oleh ekspresi panik di wajah bos pusat. Namun demi nyawanya dia tidak dapat mengetahui apa yang mungkin menyebabkan ketakutan seperti itu. "Tuan Brahma, sesuatu yang buruk telah terjadi. Iwan Gusnadi, orang yang membunuh pencuri merah, Raja Iblis dan masih banyak lagi, telah tiba di wilayah tengah untuk mencariku. Dia menyudutkanku dan para keluarga Mika dan berhasil untuk mengalahkan kita. Aku hanya berhasil lolos tepat waktu." Bos pusat kemudian memberikan penjelasan tentang semua itu. "Apa?" Wulfric sangat terkejut mendengarnya, sehingga dia langsung melompat berdiri karena marah. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Iwan sebelumnya, dia telah mendengar nama Iwan, meski sekilas melalui hadis dan bos pusat. Iwan tidak hanya sendirian membantai sebagian besar penjahat di daftar kriminal yang terkenal itu, tetapi bahkan melukai bos pusat ketika dia menyergapnya di wilayah selatan beberapa hari yang lalu. Sejak saat itu, Wulfric mewaspadai pemuda ini, namun menyadari fakta bahwa dia harus membunuh Iwan entah bagaimana caranya dan melepaskan diri dari gangguan yang mengganggu itu. Sebenarnya dia telah memikirkan ide mengunjungi wilayah selatan untuk membunuh Iwan untuk selamanya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan muncul di wilayah tengah atas kemauannya sendiri, dan bahkan mencari bos pusat sendirian. Tidak hanya itu, dia juga melukai bos pusat dengan parah dan mengalahkan sebagian besar keluarga Mika. Setelah pulih dari keterkejutannya yang singkat, Wulfric segera diliputi gelombang kemarahan. Dia tidak percaya keberanian Iwan Gusnadi ini. Beraninya dia muncul dan membuat kekacauan seperti itu di wilayahnya. "Tuan Brahma, Iwan Gusnadi telah menghancurkan keluarga saya dan kerajaan yang telah saya habiskan selama beberapa dekade. Kamu harus membalaskan dendamku." Bos pusat mendesis dengan gigi terkatup. Matanya berkobar karena kebencian dan amarah yang membara.
Saya mengerti. Bos Pusat, jangan khawatir. Kamu bisa tinggal di sini bersama saya selagi kamu pulih dari cederamu. Saya akan mengirim orang lain untuk melacaknya. Begitu saya menemukan tempat persembunyiannya, saya sendiri yang akan membunuhnya. Wulfric menjawab dengan dingin, kilatan jahat terlihat di matanya. Betapapun bersemangatnya dia untuk melakukan pertumpahan darah ini, dia tidak bisa bertindak tergesa-gesa, karena dia hanya tahu sedikit tentang lawannya. Meskipun dia ingin membalaskan dendam Bos Pusat, dia hanya bisa melakukannya setelah mendapatkan lebih banyak informasi tentang Iwan, termasuk tempat persembunyiannya. Selain itu, dia tidak bisa mengambil resiko mengekspos dirinya ke organisasi Drakmar. Jadi dia harus melangkah dengan hati-hati. Taruhan terbaiknya adalah melacak Iwan, lalu dengan sengaja mengarahkan organisasi Drakmar menjauh saat dia membunuh si bodoh ini. Iwan Gusnadi adalah satu-satunya penghalang yang tersisa dalam perjalanannya menuju kesuksesan, dan dia akan membunuhnya dengan cara apapun.